Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan transportasi melalui membran. Transportasi melalui membran itu adalah peristiwa keluar ataupun masuknya zat dari dalam sel keluar maupun dari luar sel masuk ke dalam, ya. Nah, semua perpindahan zat yang melalui membran sel itu disebut dengan transportasi melalui membran. Nah, transportasi zat melalui membran ini nantinya bakalan terbagi menjadi dua, ada transport pasif dan juga ada transport aktif, ya. Nah, dia dibagi menjadi dua itu berdasarkan kebutuhannya terhadap energi, ya. Nah, jadi kalau yang transport pasif itu kenapa dia dibilang pasif? Karena dia tidak membutuhkan energi, ya. Energi yang dimaksud di sini dalam bentuk adenosin trifosfat atau yang disebut juga dengan ATP. Jadi ATP itu kepanjangannya adalah adenosin trifosfat, ya. Saya tuliskan saja di sini biar nanti bisa diingat nantinya, ya. Ini kepanjangannya adalah adenosin trifosfat. Nah, sementara kalau yang transport aktif itu adalah transport yang membutuhkan energi atau ATP, ya adenosin trifosfat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa transport pasif itu tidak butuh energi sementara transport aktif itu butuh energi? Ya, dikarenakan kalau transport pasif itu dia mengikuti gradien konsentrasi, sementara kalau yang transport aktif itu melawan gradien konsentrasi, ya. Jadi mengikuti gradien konsentrasi itu gimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwa kalau yang transport pasif itu dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, ya ngikut aja gitu ngalir. Ibarat kata kalau kita berenang dari arus yang tinggi menuju ke arus yang lebih rendah. Kalau kita berenang seperti itu dari arus tinggi ke arus rendah, tentu saja kita tidak membutuhkan energi, ya cukup ngapung aja kita udah hanyut, ya seperti itulah yang namanya transport pasif. Ibarat kata lagi kayak kita nuangin air, ya ketika kita nuangin air kan nggak butuh energi, airnya pasti bakalan mengalir ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah atau dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti itu ya. Nah, sementara kalau yang transport aktif itu kebalikannya, melawan gradien konsentrasi. Berarti dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, kita ibaratkan lagi seperti orang yang berenang tadi. Kalau orang yang berenang dari yang arus rendah menuju ke tempat yang arusnya lebih tinggi, maka itu akan lebih sulit ya, membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan kalau kita berenang mengikuti arus tadi. Ya, makanya transport aktif itu dia membutuhkan ATP atau membutuhkan energi. Ya, jadi di situ sudah jelas ya perbedaan antara transport pasif dan aktif itu dari mananya. Dari yang pertama dari kebutuhannya terhadap energi dan juga dari arah transportasi zatnya. Ya, apakah dia mengikuti gradien konsentrasi ataukah dia melawan gradien konsentrasi. Nah, kemudian kita bahas dulu yang pertama, yaitu transport pasif. Nah, transport pasif ini secara garis besar akan terbagi jadi tiga macam. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis, dan yang ketiga adalah difusi terfasilitasi. Nah, sebenarnya difusi terfasilitasi ini sama saja dengan difusi yang biasa. Hanya saja, kalau difusi terfasilitasi itu prosesnya dibantu oleh protein yang disebut dengan protein channel. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa itu difusi dan apa itu osmosis. Jadi sebenarnya secara garis besar cuma ada dua macam ya. Kalau nggak difusi, osmosis ya. Nah, difusi dan osmosis itu bedanya adalah terhadap benda apa yang berpindah atau zat apa yang berpindah di dalam sel tadi ataukah dari luar masuk ke dalam sel atau dari sel keluar ya. Nah, kalau yang berpindah itu adalah zat terlarut, maka itu disebut dengan difusi. Ya, jadi kalau difusi itu adalah perpindahan zat terlarut. Sementara kalau yang osmosis adalah perpindahan zat pelarut ya. Kalau di dalam larutan itu kan ada dua macam zat ya, ada pelarut, ada terlarut. Misalnya, kalau kita buat larutan air,
larutan gula misalnya, pelarutnya itu adalah air, sementara yang terlarutnya itu adalah gula. Kalau kita buat larutan garam, maka pelarutnya itu adalah air dan terlarutnya itu adalah garam. Nah, selain garam dan juga gula, apalagi yang bisa disebut sebagai zat terlarut di dalam tubuh kita? Contohnya itu adalah ini, ya di sini sudah saya kasih beberapa contoh, ada gula, ada karbohidrat, ya. Kemudian ada karbon dioksida, ada garam, ada oksigen, mineral, dan lain-lain. Ya, pokoknya semua zat yang terlarut di dalam darah itu disebut sebagai zat terlarut. Sementara kalau zat pelarutnya tentu saja kalau enggak H2O itu alkohol. Tapi kalau di dalam tubuh kita itu sudah pasti H2O, ya, atau air. Itu yang bisa bertindak sebagai zat pelarut. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, selain H2O, apa saja yang bisa bertindak sebagai pelarut, ya. Nah, jadi itu ya perbedaannya, bahwa kalau difusi itu perpindahan zat terlarut, sementara kalau osmosis itu perpindahan zat pelarut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, bahwa transport pasif itu terjadinya dari zat yang konsentrasinya tinggi menuju ke zat yang konsentrasinya lebih rendah. Nantinya ini akan berkaitan dengan sifat dari larutan. Ya, berdasarkan sifatnya, nantinya larutan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada hipertonik, kemudian yang kedua ada hipotonik, dan yang ketiga ada isotonik. Nah, tadi kan zat itu ada 2 macam, pelarut dan terlarut. Ya, nantinya hipertonik, hipotonik, dan isotonik ini dibedakan berdasarkan rasio antara pelarut dan terlarutnya. Kalau hipertonik itu adalah larutan yang sifatnya kental. Ya, kalau kental berarti zat terlarutnya itu lebih banyak ketimbang zat pelarutnya. Sama kayak kita buat larutan gula tadi, ya. Kalau misalkan dia kental, berarti gulanya yang kita masukkan ke dalam gelas tadi kan banyak. Sementara kalau encer itu gulanya sedikit. Ya, berarti kalau kental itu kan zat pelarutnya itu sedikit, airnya sedikit, sementara gulanya itu lebih banyak, terlarutnya itu lebih banyak. Nah, kalau hipotonik gimana? Kalau hipotonik itu kebalikannya, cairannya itu bersifat encer, berarti pelarutnya itu lebih banyak, airnya banyak, sementara zat terlarutnya itu lebih sedikit, ya. Nah, kemudian kalau isotonik itu artinya seimbang, baik terlarut dan pelarutnya itu imbang, ya, 50-50 rasionya. Ya, jadi kalau misalkan kita buat adonan, ikannya sekilo, tepungnya sekilo, gitu. Itu namanya isotonik, ya, seimbang. Maka kalau zatnya bersifat isotonik, maka ini tidak memungkinkan untuk terjadinya yang namanya transport pasif, ya. Karena transportasi zat secara pasif itu hanya mungkin terjadi kalau ada perbedaan gradien konsentrasi. Ya kan tadi dia dari tinggi ke rendah ya geraknya. Kalau misalkan dia seimbang, maka dia tidak bisa bergerak. Ya, harus ada salah satu yang lebih tinggi. Nah, sekarang balik lagi. Kalau difusi tadi kan perpindahan zat terlarut. Ya, sekarang kita lihat di dalam larutan hipertonik dan juga hipotonik tadi, ya. Kalau difusi tadi kan yang berpindah adalah zat terlarutnya. Sekarang kita lihat zat terlarutnya yang mana yang lebih tinggi. Ternyata zat terlarut yang lebih tinggi itu adalah di hipertonik. Sementara zat hipotonik, larutan hipotonik itu zat terlarutnya lebih rendah. Ya, maka dari itu yang namanya transportasi zat secara difusi itu terjadinya dari hipertonik menuju ke larutan yang bersifat hipotonik. Ya, karena hipertonik itu lebih banyak zat terlarutnya dibandingkan yang hipotonik. Sementara kalau osmosis itu sebaliknya, ya. Dia bergerak dari hipotonik menuju ke hipertonik. Kenapa bisa begitu? Karena di larutan hipotonik dia lebih banyak pelarutnya, ya, airnya lebih banyak dibandingkan yang hipertonik. Ya, di sini kan pelarutnya banyak, di sini pelarutnya lebih sedikit. Makanya air atau peristiwa osmosis itu akan terjadi dari larutan yang bersifat hipotonik menuju ke larutan yang bersifat hipertonik, ya. Nah, itu untuk yang transport pasif.
Bagaimana sekarang dengan yang transport aktif? Nah, transport aktif tadi, seperti yang saya bilang, itu terjadi dengan menggunakan energi, ya, dalam bentuk ATP energinya itu ya, adenosin trifosfat. Nah, nantinya eh, si transport aktif itu terbagi menjadi dua, ya. Ada pengangkutan untuk molekul-molekul yang berukuran kecil seperti ion-ion, kemudian ada pengangkutan zat untuk molekul-molekul dalam jumlah yang besar atau ukuran yang besar. Nah, kalau untuk transportasi zat-zat yang berukuran kecil atau ion-ion itu biasanya dilakukan dengan menggunakan pompa protein. Contohnya itu adalah pompa K+ dan juga Na, ya. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada gambar, kita zoom sedikit. Nah, jadi di gambarnya ini bisa dilihat di sini ada tulisan extracellular fluid. Ekstraselular itu berarti keadaan di luar sel. Sementara di sini ada tulisan sitoplasma, berarti keadaan di dalam cairan sel. Nah, di sini juga dikasih keterangan bahwa kalau di luar sel itu Na plusnya tinggi, sementara K plusnya rendah. Kalau di sitoplasma atau di dalam sel, itu kebalikannya. Ya, Na plusnya rendah, K plusnya tinggi. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah si sel ini ingin mengeluarkan Na plus dari dalam sitoplasma atau dari cairan sel menuju ke cairan ekstraselular atau keluar sel, ya. Jadi ini tadi kan rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Berarti dia melawan gradien konsentrasi, begitu kan ya? Nah, untuk melakukan transportasi sejenis ini, maka dibutuhkan bantuan protein. Yang mana protein ini bisa beroperasi dengan bantuan energi berupa ATP. Jadi nantinya Na plus ini bakalan berikatan terlebih dahulu dengan protein yang bersesuaian. Setelah dia berikatan dengan protein yang bersesuaian seperti ini, maka ATP itu fungsinya adalah untuk mengaktifasi protein tersebut. Ya, jadi ATP itu kan artinya adalah adenosin trifosfat tadi kan ya. Adenosin yang berikatan dengan satu buah fosfat. Nah, untuk mengaktifkan si protein ini tadi, si ATP itu memberikan satu gugus fosfatnya. Sehingga yang tadinya ATP berubah jadi ADP, adenosin difosfat, adenosin yang berikatan dengan dua buah fosfat. Ya, kenapa? Karena satu fosfatnya dikasihkan ke sini. Ya, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi ATP berubah jadi ADP. Nah, setelah dia mendapatkan fosfatnya tadi, maka proteinnya bekerja. Ya, dia membuka ke arah yang sebaliknya sehingga dia bisa melepaskan Na+ keluar dari dalam sel. Ya, jadi dia keluar. Ya, padahal tadi kan yang di sini konsentrasinya rendah, di sini tinggi. Ya, dia bisa melawan gradien konsentrasi. Begitu juga ketika si sel itu ingin memasukkan K+ dari luar sel menuju ke dalam sel. Ya, jadi kan K+ yang di sini rendah konsentrasinya, sementara di sini tinggi konsentrasinya. Ya, sama seperti si Na plus tadi, K plusnya harus berikatan dengan protein dulu, yang bersesuaian ya, dia akan berikatan ke sini. Kemudian, fosfat yang tadinya berikatan bakalan lepas, ya, sehingga si proteinnya konformasinya kembali lagi seperti semula. Ya, dia buka lagi ke arah dalam sel. Nah, ketika dia terbuka lagi ke arah dalam sel, K plusnya lepas, sehingga K plusnya masuk ke dalam sel. Ya, itu contoh untuk pompa K+ dan juga Na+, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan transportasi untuk molekul yang berukuran besar? Transportasi molekul yang berukuran besar sendiri nantinya terbagi jadi dua macam, ya. Ada endositosis dan juga ada eksositosis. Endositosis itu sendiri adalah untuk proses memasukkan zat ke dalam sel, sementara kalau eksositosis itu proses mengeluarkan zat dari dalam sel. Ya. Contoh proses endositosis itu bisa ditemukan pada proses
fagosit yang terdapat pada leukosit atau sel darah putih. Ya, fagosit itu eh, fagosit itu sendiri adalah kemampuan dari sel untuk memakan sel yang lainnya, yaitu disebut dengan fagosit. Nah, kita ketahui ya bahwa yang namanya leukosit itu kan artinya adalah sel darah putih ya yang berperan sebagai sistem imun atau sistem kekebalan dalam tubuh kita ya. Ketika ada bakteri ataupun zat lain masuk ya, ketika si bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, maka bakteri itu bakalan dianggap sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika benda asing masuk ke dalam tubuh kita, maka si leukosit inilah yang kemudian akan memakan zat asing tersebut. Ya, kemudian di dalam sel leukosit itu zat asing tadi akan dihancurkan oleh organel lisosom yang ada di dalamnya. Ya, itu yang dimaksud dengan peristiwa fagosit. Ya, jadi kemampuan sel untuk memakan sel yang lainnya. Contohnya ada pada leukosit. Selain pada leukosit, di mana lagi bisa ditemukan proses fagosit? Ya, bisa ditemukan juga pada bakteri. Ya, bakteri ini juga bisa memakan sel yang lain ya secara fagosit ya. Nah, itu ya contohnya. Jadi fagosit itu bisa ditemukan di leukosit dan juga sel bakteri. Kemudian kalau eksositosis itu adalah proses keluarnya zat dari dalam sel menuju keluar sel. Contohnya itu adalah sekresi ya dan juga ekskresi. Sekresi itu apa perbedaannya dengan ekskresi? Kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat dari dalam sel menuju keluar sel, tapi zat yang dikeluarkan itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya hormon dan juga enzim. Tapi kalau ekskresi yang dikeluarkan itu adalah zat yang memang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya misalnya karbon dioksida, keringat, kemudian urin, yaitu ekskresi. Ya, jadi ekskresi dan sekresi itu berbeda. Ya, jadi contoh eksositosis itu adalah sekresi hormon. Nah, bagaimana prosesnya? Ini ada gambarnya juga. Nah, jadi di sini ada gambar eksositosis dan juga endositosis. Nah, jadi di sini ada keterangan extracellular fluid, berarti di sini adalah keadaan di luar sel. Sementara kalau yang di sini itu adalah sitoplasma, berarti di sini adalah keadaan di dalam sel. Nah, ketika dia akan melakukan eksositosis, ya, contohnya itu ketika dia mau mengeluarkan enzim, enzimnya nanti akan dikelilingi oleh membran kayak misalnya membran retikulum endoplasma ya dan lain sebagainya macamnya. Nanti ketika dia dikelilingi oleh membran, nantinya membran ini bakalan menggabung di sini sehingga dia terputus dan membentuk vesikula. Nah, yang mana di dalam vesikula ini mengandung yang namanya enzim-enzim tadi. Nah, kemudian vesikulanya ini akan mendekat ke membran plasma, kemudian vesikulanya bersatu dengan membran plasma sehingga dia bakalan terbuka dan enzimnya keluar menuju ke daerah luar sel. Itu kalau yang eksositosis. Bagaimana dengan yang endositosis? Ya, kebalikannya aja tinggal ya. Misalnya peristiwa bakteri memakan zat lain ya atau misalkan peristiwa leukosit memakan zat asing tadi ya. Misalnya ini adalah zat asing. Nah, kemudian zat asing ini akan didekati oleh si leukosit atau sel darah putih itu tadi sehingga dia bersentuhan dengan membran plasmanya atau membran selnya. Nah, sehingga ketika dia bersentuhan dengan membran plasmanya, dia akan dikelilingi oleh membran plasmanya seperti ini. Lalu kemudian lama-kelamaan membran plasmanya akan semakin menutupi, lalu dia akan tertutup seperti ini dan terlepas membentuk vesikula. Nah, dia terbentuk vesikula.
vesikula yang di dalamnya terdiri dari berisi zat asing tadi. Ya, kemudian si vesikulanya akan bergerak menuju ke lisosom dan kemudian akan dicerna oleh lisosom si zat asingnya tadi. Nah, itu untuk yang eksositosis dan juga endositosis ya. Nah, jadi itu untuk yang transport aktif. Ya, kalau misalkan mau dianimasikan itu seperti ini nanti gambarannya. Endositosis dan eksositosis. Nah, transport ini merupakan transport partikel atau molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Nah, kalian bisa lihat di situ ada partikel yang ukurannya cukup besar. Nah, cara agar partikel tersebut dapat melewati membran itu dengan cara endositosis. Nah, pada endositosis, makromolekul ini dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Plasma yang melipat pada endositosis. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa ketika si molekul berukuran besarnya tadi atau makromolekulnya itu tadi bersentuhan dengan membran plasma, ya, maka si membran plasmanya akan bergerak mengelilingi si zatnya tadi, ya, zat makromolekulnya tadi. Makromolekul Ya. ini dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Nah, kemudian lama-kelamaan dia bakalan melipat-melipat kemudian membentuk bulatan dan ketika dia sudah membentuk bulatan dia akan terputus dan pada akhirnya terbentuk vesikula. Ya, vesikula itu bulatan ya gelembung-gelembung yang di dalamnya ada zat yang akan ditransportasikan ya. Dalam hal ini makromolekul Nah, ya. kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Nah, pada proses endositosis ini, partikel yang telah masuk ke dalam sel nanti akan bertemu dengan yang namanya lisosom. Nah, lisosom ini berisi enzim hidrolitik yang nantinya akan menghidrolisis partikel tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah membentuk vesikula, kemudian vesikulanya ini akan dipertemukan dengan organel lisosom. Organel lisosom itu adalah organel yang memiliki enzim berupa enzim lisozim yang bersifat hidrolitik atau dapat menghidrolisis zat-zat sehingga dia dapat mencerna zat tadi. Ya, ketika dia bertemu di situ, lisozimnya akan mencerna zat asing tadi, kemudian zat asingnya bisa dihancurkan oleh tubuh. Nah, begitulah cara si leukosit atau sel darah putih kita melindungi tubuh kita dari ancaman zat-zat asing, baik itu bakteri, virus, dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian, selain makromolekul yang berbentuk padat, endositosis juga dapat memasukkan cairan ke dalam sel. Selain zat-zat yang bersifat padat, bisa juga sel itu memasukkan zat-zat bersifat cair secara endositosis. Nah, kalau zat cair itu disebut dengan pinositosis. Selanjutnya adalah eksositosis. Nah, itu lebih ke arah zat ini padat. merupakan Nah, kalau pengeluaran makromolekul. eksositosis itu kebalikannya ya, seperti vesikula ini ya. yang berisi makromolekul ini dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Ya, kemudian vesikula ini menumpahkan isinya ke luar sel. Nah, jadi kalau si eksositosis itu kebalikannya. Nantinya si enzimnya dikandung di dalam sebuah vesikula, kemudian vesikulanya bergerak ke arah membran sel, kemudian dia bersatu dengan membran sel, kemudian vesikulanya terbuka dan dia bisa dilepaskan keluar sel. Seperti itu, ya. Nah, transportasi tersebut hanya mungkin bisa terjadi dengan melalui membran sel. Ya, membran sel itu sendiri memiliki struktur yang seperti ini. Ya, struktur membran sel itu seringkali disebut sebagai struktur bilayer lipid. Nah, bi itu artinya dua, layer itu lapisan, lipid itu artinya lipid, ya lemak. Ya, dua lapis lemak. Ya, dua lapis lipid. Kenapa disebut dengan struktur dua lapis lipid? Ya, karena memang pada kenyataannya si membran sel itu terdiri atas dua lapisan lipid.
atau fosfolipid ya. Jadi ini satu lapis, ini satu lapis. Satu, dua. Ya, makanya disebut dengan bilayer. Nah, pada bagian luar itu terdiri atas bagian yang disebut dengan lipid. Ya, jadi bulatan-bulatan ini adalah bagian yang terdiri atas lipid. Kemudian si lipid ini memiliki ekor-ekor yang terdiri dari fosfat. Ya. Nah, sehingga ikatan antara lipid dengan fosfat ini disebut dengan fosfolipid. Ya, ini satu fosfolipid, ini satu fosfolipid. Nah, jadi ada dua lapisan kan ya. Makanya disebut dengan lapisan bilayer fosfolipid. Ya. Kemudian komponen penyusun membran sel itu apa lagi? Ya, selain fosfolipid bilayer. Ya, selain itu ada protein integral dan juga ada protein periferal. Nah, protein periferal itu adalah protein yang perlekatannya hanya di salah satu sisi dari bilayer itu sendiri. Ya, kalau dia di bawah berarti cukup di bawah sini aja. Nah, kemudian kalau dia di atas mungkin di sini bakalan nempelnya. Ya, pokoknya dia hanya menempel pada salah satu sisi bilayer saja. Sementara kalau yang integral protein atau protein integral dia letaknya itu nembus ke kedua lapisannya. Ya, jadi dia melewati satu dua lapisan bilayer fosfolipid. Nah, kemudian selain itu ada juga protein channel. Ya, channel protein ini adalah protein yang membantu dalam proses difusi terfasilitasi tadi. Ya, jadi beberapa zat itu bisa dilakukan difusi dengan bantuan protein ini. Jadi nanti zatnya masuk dari dalam sini. Ya, seperti sebuah kanal ya namanya, makanya disebut channel protein atau protein channel. Kemudian ada juga protein globular, kemudian ada juga kolesterol ya di sini yang berikatan dengan lipida tadi, kemudian ada juga glikolipid. Nah, glikolipid ini sendiri adalah glukosa atau gula yang berikatan dengan lipida ya pada struktur sel membran. Ya, jadi ini adalah struktur gugus gula yang berikatan dengan lipid, maka dia disebut dengan glikolipid. Kemudian ada juga karbohidrat ya. Karbohidrat itu adalah gula tadi ya. Jadi kalau satunya ini ya itu adalah karbohidrat. Nah, rantai-rantai ini ya itu disebut dengan glikol apa namanya glikoprotein ya. Nah, karena apa? Karena dia berikatan dengan protein. Nah, kuning ini tadi kan protein nih. Ini protein. Nah, karbohidrat atau gugus gula yang berikatan dengan protein itu disebut dengan glikoprotein. Ya, sama seperti yang glikolipid tadi, ya. Satu ini adalah karbohidrat, ini karbohidrat, ini karbohidrat, ya. Karbohidrat itu kan termasuk dalam gugus gula. Nah, gugus gula ini yang terikat kepada lipida itu disebut dengan glikolipid, ya. Nah, oke, sampai di situ dulu materi yang bisa saya sampaikan mengenai transport zat melalui membran. Ya, saya harap materi yang saya sampaikan secara online ini dapat dimengerti. Ya, kalau tidak dimengerti, ya, atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan melalui grup yang sudah kita buat. Ya, jadi nanti boleh dilemparkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, setelah kalian menyimak materi ini, silakan kerjakan evaluasinya. Ya, nantinya itu akan menjadi penilaian harian kalian. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.